Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak ibu semua? Pada sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah ya, sehat semua lah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita belajar PKN ya. PKN. IPA berapa? IPA 2 ya? 11 IPA 2. Hari ini belajar PKN dengan ibu. Udah tahu nama ibu nih, Nana ibu? Ya, IPA ini ya, IPA 11 IPA 1, 10 IPA 1, 2, 3. Kemarin itu nggak ada belajar dengan ibu ya. Nah, berarti nggak tahu nama ibu. Tapi sebenarnya kamu itu harus tahu nama ibu. Kalau sudah jadi keluarga besar SMA Negeri 1 Batipuh, sudah tahu nama gurunya semuanya. Mulai dari pendidikan agama Islam sampai semuanya mata pelajaran itu di kelas 10, baik di kelas 11 maupun nanti kelas 12. Tahu gurumu semuanya. Guru SMA Negeri 1 Batipuh. Ya. Ibu yakin dan percaya anak IPA ini pemikir ini. Beda dengan anak IPS. Kalau anak IPS itu pekerja, kan begitu? Nah, jadi kalau pemikir itu tiada hari tambah belajar. Ya, gimana menciptakan situasi yang bagus, situasi yang berilmu pengetahuan, berteknologi, ya, itu anak IPA itu. Nah, makanya sekarang ini karena sudah duduk di bangku kelas 11, nah kamu sudah dinyatakan 11 IPA 2. Bagaimana cara belajar di kelas 11? Kalau dahulu kemarin itu kelas 10 cara belajarnya mungkin melihat baru ya. Ya gimana ya belajar di SMA Negeri 1 Batipuh itu misalnya kan. Nah sekarang sudah bisa merasakan. Sudah naik ke tingkat yang lagi agak lebih tinggi itu ya kelas 11. Sudah bisa menata dirinya. Saya harus bisa itu gimana itu? Ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lihat nanti materi kita ya, ada baiknya kalau yang belum tahu dengan nama ibu ya, nama ibu adalah Zulhaida ya, panggilan Ida ya, bidang studinya pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, kalau berbicara sedikit masalah keluarga itu ibu punya anak 3. Kan begitu? Perempuan semuanya. Nah, bahkan sudah punya cucu sudah 5 gitu. Jadi sudah tua begitu ya. Tak lama lagi pensiun nih. Kan begitu? Tapi semangat itu harus tinggi. Ya, anak-anak ibu semua. Nah, makanya kamu nyatakan dalam dirimu sekarang punya konsep, punya prinsip saya harus bisa. Nah, gimana caranya? Ya. Karena belajar di IPA ini harus optimal begitu. Optimal dalam artinya banyak yang harus kamu kerjakan. IPA ini sabtanya banyak begitu. Nah, bagaimana memilahnya satu persatu? Bisanya kamu mengerjakannya, bisanya kamu nanti jadi orang yang berhasil. Oke ya, anak-anak ibu semua. Baiklah anak-anak ibu, kalau dilihat dari pelajaran kita dari PKN ini kelas 11 ya, dari silabus yang kita nyatakan itu ya, silabus kita mengenal adanya 3 nah, begitu, yang harus kita pelajari di kelas 11 ini. Yang 3 itu apa? Yang pertama KD-nya hak asasi manusia, yang kedua sistem demokrasi, yang ketiga sistem peradilan ya. Ketiganya itu punya sub nantinya anak-anak ibu. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu dari permasalahan itu. Ya, kalau berbicara masalah hak asasi manusia, nah itu 4 pertemuan kita nantinya. Nah, jadi dari pertemuan itu nanti ada materi akan ibu sampaikan berupa videonya begitu ya. Nah, nanti akan ibu nyatakan kamu membuat latihan atau ditugasi semacam kuisis begitu. Nah, jadi kamu ikuti dengan baik. Kamu kerjakan dengan bagus karena semua itu nilai. Nah,
ibu semua. Kemudian kalau kita lihat di dalam apa-apa yang harus kamu punyai di dalam kelas 11 ini, buku yang harus kamu punyai. Kemarin kamu sudah disuruh meminjam buku pustaka, begitu. Buku pustaka kelas 11. Ya. Nah, ada di dalamnya PKN. PKN itu pendidikan kewarganegaraan, kan begitu? Nah, buku itu harus kamu punyai karena nanti kamu akan menyimpulkan dari materi-materi itu nanti selain adanya video yang memberikan itu. Kemudian kamu harus punya buku isi 101 buah. Ya, buku isi 101 buah, buku isi 42 buah. Gunanya buku isi 100 itu menyimpulkan dari materi-materi apa nanti yang mau kita lakukan, kamu lihat, kamu simpulkan. Kemudian yang latihan dan PR itu dua buku isi 40 kata ibu tadi, satu untuk latihan, satu untuk PR. Kalau kita tidak belajar daring seperti ini ya, nah itu latihan itu di sekolah itu gunanya dikerjakan. Kalau buku PR itu di rumah. Nah sekarang kita masih dalam situasi yang adanya COVID ya, penyakit begitu, coronanya begitu. Nah kita mengerjakan dalam PR saja dulu begitu. Nanti mudah-mudahan Januari kita belajar tatap muka, ketemu kamu dengan ibu semua gitu. Sekarang kan wajah ibu aja yang nampak olehmu, kamu nak nampak oleh ibu ya. Nah, walaupun kita kemarin ada ketemu, tetapi hanya sekedar ketemu, yang bertatap muka dengan ibu belum ada, ya, belum ada secara langsung per kelasnya itu begitu. Jadi itu tadi yang gue katakan, buku yang harus kamu punyai 3 buah ya, buku isi 40 2 buah, buku isi 100 1 buah, ya, buku latihan itu, buku isi 40 itu untuk latihan, 1 untuk PR, 1 buku isi 100 itu untuk catatan. Nah, mengawali tahun ajaran ini ya, pelajaran kita yang Ibu sampaikan tadi, materi pertama yaitu hak asasi manusia. Nah, itu di dalamnya ada pertemuan-pertemuan seperti yang Ibu katakan tadi, sub-subnya begitu. Nah, kalau sekarang ini kita lihat, sebentar lagi kamu bisa menyaksikan video ya yang Ibu putar itu, bisa kamu lihat, kamu amati, kamu lihat itu materinya nanti. Nah, kamu simpulkan ya, kamu buat kesimpulan dari materi ibu itu dalam buku catatan nanti. Nah, nanti kamu akan dikasih menjawab tugas yaitunya dalam bentuk kuisis. Ada 5 buah nanti ibu berikan. Setelah kamu mendengar, setelah kamu mengamati baik materi maupun yang ibu sampaikan. Lalu sekilas dari materi nanti yang mau ibu sampaikan itu ya, inilah dia pertemuan pertama kita ini. Konsep hak asasi manusia. Bahwasanya konsep dari hak asasi manusia itu kita bisa amati di dalam surat An-Nahl ya, ayat 90, bahwasanya menyatakan itu bagaimana kita menyatakan hak dan kewajiban di dalamnya. Kita berlaku adil itu bagaimana yang dinyatakan di dalamnya. Karena di dalamnya itu kita akan melihat ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang hak asasi manusia itu tidak ada yang tak tahu ya. Dasar atau pokok yang kita miliki semenjak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Secara kontradiktif itu tidak bisa diingkari. Tapi ingat, hak kita itu akan berpindah kepada orang lain bila kita mengganggu ketenteraman orang lain. Contohnya, kita mempunyai sebidang tanah ini dengan orang lain. Lalu tanah itu karena rasanya milik kita pula, kita tambah-tambah ke sampingnya. Nah, itu sudah ada hak orang lain. Hak orang lain yang ada kita ambil itu, nah itu tidak wajar lagi. Nah, itu sudah berpindah hak kita kepada orang lain. Kan begitu. Kemudian kamu juga harus tahu di dalam konsep dari hak asasi manusia ini ya, pengertian dari HAM yang bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 39, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Nah, bagaimana yang dinyatakan di dalamnya itu, bagaimana menurut para ahli juga ada begitu. Bagaimana kewajiban HAM itu adanya, pasal 1 ayat 2. Nah, ini yang harus kamu ketahui satu persatu. Nah, ciri-ciri tadi ya, ciri-ciri dari HAM itu ada hakiki, ada universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi.
Nah, dari semuanya itu kamu bisa mencari definisi-definisinya satu persatu. Nah, makanya ikuti semuanya itu dengan baik ya. Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, belajar itu harus kreatif. Ya, harus mencari banyak sumber, boleh banyak begitu. Oh, ada sumber kamu buku PKN yang lain lagi selain buku pustaka itu, boleh, itu referensi. Atau kamu mau beli buku karang-karang yang lain, silakan. Tidak terbatas, karena itu adalah semuanya ilmu. Karena buku itu adalah guru kita yang kedua. Guru kamu yang pertama mana? Nah, itu gurumu yang masuk ke dalam kelas ini. Guru kita yang kedua adalah buku. Makanya buku itu kalau ada ilmu pengetahuannya, ya baca. Ya, cuma pesan ibu, kamu harus tahu ya, kita punya dasar negara ini. Dasar negara itu pandangan hidup, falsafah hidup, jati diri begitu. Ya, dari dulu sampai sekarang itu Pancasila. Sakral itu. Sakti itu. Pancasila kalau masih ada yang tidak tahu ya, nah itu terlalu amat namanya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang tidak beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah dia Pancasila. Punya nilai-nilai luhur di dalamnya itu. Nilai luhur yang kita ketahui 45 buah itu. Harus kamu ketahui. Setiap sila itu punya nilai-nilai. Nah, hubungannya selalu ke Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu mulai dari pembukaan, batang tubuh, ya, alinea, ya, aturan peralihan, aturan tambahan. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, Pancasila itu setiap Senin kalau kita upacara bendera ya. Sekarang kamu udah kelas 11 sudah merasakan gimana upacara bendera di SMA Negeri 1 Batibur. Dibunyikan itu. Apa bunyinya Pancasila, apa bunyinya Undang-Undang Dasar 45, itu alinea per alinea. Punya momen yang tersendiri, yang bagus. Enak kita mendengarnya. Nah, makanya kamu jangan dirubah ideologinya, jangan mau. Pertahankan itu, kamu generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Gimana ya negara Indonesia? Nah, itu dirimu sendiri yang mengatur, tidak ada orang lain. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Ya, perlu ilmu, perlu skill, ya. Nah, itu harus kamu ketahui. Makanya dengan itu ikuti semuanya ini dengan baik, terutama kita belajar PKN ini ya. Ikuti dengan baik bagaimana konsep-konsep yang harus dinyatakan seperti yang Ibu nyatakan tadi, mulai dari awal sampai akhir pertemuan pertama kita ini ya. Yang dan lagi di dalamnya itu kamu mengenal tujuan nasional. Tujuan nasional itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, berkeadilan sosial. Makanya hakikat negara Indonesia itu mencapai Indonesia merdeka. Hakikat dari pembangunan itu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Bagaimana manusia Indonesia seutuhnya itu? Sehatlah dan batin. Makanya kamu harus tahu bagaimana hubungan yang dibina itu, hubungan yang dibina mulai dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu harus. Ya. Nah, dalam keluarganya gimana? Dalam masyarakatnya gimana? Dalam berbangsa dan bernegaranya gimana? Di mana letaknya hak dan kewajiban? Ingat, karena kita mengetahui hak asasi manusia. Ya. Kemudian pesan Ibu lagi, sholat dan baca Al-Quran itu jangan pernah absen dalam hidupmu. Seperti yang gue katakan tadi, sholat itu adalah tiang agama. Baca Al-Quran itu terang kepalanya itu. Terang kepalanya dalam artinya apa? Pintar, jadi pintar dia. Orang yang sering baca Al-Quran. Makanya
sholat, baca Al-Quran. Kemudian bekerja, gigih selalu, semangat harus tinggi. Semangat harus tinggi dalam artinya itu bekerja untuk dunia, ya, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Bekerja untuk akhirat, seolah-olah kamu akan mati esok pagi. Ingat ya, di dalam konsep hak asasi manusia ini, surat An-Nahl ayat 90 yang berbicara masalah asasi manusia, kemudian berbuat adil. Oke ya, sampai sini anak-anak ibu, kamu ikuti video ini, nanti akan ada quizzes. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.